doa tuh nggak hanya begini nih. Hmm. Begini Anda mengucapkan saja. Padahal doa yang paling tertinggi itu ada di pertama di niat dan dirasa. Halo, ketemu lagi sama saya, Rendra Almatsir, di channel YouTube Impro Visual Storyteller. Nah, kita kali kedua dapat kesempatan ngobrol-ngobrol bareng Kang Dani tentang kehidupan. Nah, gini, Kang Dani, Iya, ya. ini menarik nih. Saya mau share ya, sebelum ketemu Kang Dani tuh, saya disadarin gitu. Karena ternyata selama ini tuh kita belajar tuh lebih banyak disuruh ngapalin sejarah orang lain, lebih mengenal diri orang lain gitu kan. Iya, Kerja juga gitu kan, Kang, Iya, iya. menilai orang lain gitu Iya. kan, mengakses orang lain, punya anak buah kita nilai gitu kan. Tapi ternyata oh iya ya, siapa diri gitu lupa gitu kan. Jadilah ya gimana kita bisa mahamin orang lain gitu kan, Iya. padahal diri sendiri. Nah, itu yang akhirnya saya ketemu. Nah, ini Kang Dani mau share nih tentang bagaimana sih cara kita mengenali diri sendiri gitu. Nah, gimana tuh Kang? Iya, benar Kang Rendra, Mas Rendra. Jadi gini, kita lebih banyak menilai ya atau memperhatikan luar diri kita, apapun gitu ya. Jarang banget kita diajari untuk masuk ke dalam gitu ya dan memperhatikan segala dimensi. Saya bilang di segala dimensi yang ada di dalam diri kita. Kebanyakan orang yang mungkin pada umumnya kita hanya tahu misalnya dunia pikiran dan perasaan, ya kan, yang tahu di dalam diri kita gitu kan ya, pikiran dan perasaan. Dan padahal ada beberapa di dalam diri kita itu dimensi yang lain, Mas Rendra. Dan teman-teman pasti ngeh juga nih, gitu. Teman-teman pasti ngeh juga ketika saya mengutarakan ini. Pertama, di dalam diri kita itu ada juga dimensi niat, ya. Jadi niat itu teman-teman, itu adalah dimensi kita di dalam diri kita, ya. Kalau dianalogikan ada sebuah dimensi atau entitas, niat itu ada entitasnya di dalam diri kita. Ini oke. Ya, makanya apa perbuatan kita tuh tergantung dari niatnya. Kan niatnya, berarti kan niat milik kita. Niat itu adalah diri kita. Salah satu dimensi diri kita, niat itu. Nah, termasuk pikiran. Dari niat biasanya jatuh ke pikiran, Mas Rendra, ya kan? Jadi kan kita niat sesuatu, terus akhirnya Pikiran. ada pikiran, Pikiran. ya, berkreat, ya, menciptakan sesuatu, ide dan segala macam lah. Terus akhirnya ada perasaan. Nah, Oke, pikiran tuh. ya, itu diri kita juga nih. Iya. Kita bagi-baginya biar mengenal nih diri kita. Kemudian dari niat, pikiran dan perasaan kita memproduksi nih, mengaktualisasikan atau bermanifestasi di kehidupan. Oke. Ya, memproduksi apa? Kata-kata kan? Oke. Mas Rena kan niat nih, Iya. ya kan? Iya. Muncul ide, pikiran dan lain sebagainya untuk melakukan ini segala macam, dan ada perasaannya. Itu masih di dimensi di sini nih, di alam kuantum lah. Iya. Jadi fisik mulai ada kata-kata kan? Kata-kata. Ya kan, dalam pekerjaan ada kata-kata, perbincangan, komunikasi. Iya. Ada juga dalam bentuk self talk nih, Iya. kata-kata itu kan. Itu juga termasuk. Termasuk Oke. produksi kata-kata. Iya. Dari mulai kata-kata, action, sikap. Oke. Ya, berarti action itu berhubungan dengan tubuh nih, dimensi tubuh, ya. Lebih kasar lagi kan, dimensi kata-kata tadi sudah mulai kelihatan ya, nyatanya tuh terdengar Iya, kan ya. terdengar. Gestur tubuh sudah mulai wujud nyata kasarnya, Iya. ya kan. Berarti dalam segala apa yang kita lakukan, ini perlu selaras nih, niat, pikiran, perasaan, perkataan, maupun yang bunyi maupun yang tidak, yang tadi ya, self talk, dan gestur tubuh. Oke. Ya. Iya. Banyak orang misalnya ada beberapa orang yang sangat baik gitu ya perilakunya, ya. Tetapi ternyata dia menipu. Dia tidak kongruen ya, tidak selaras tuh. Gitu kan. Iya. Nah, orang yang berkesadaran itu biasanya selaras, bukan biasanya, memang pasti selaras gitu ya, pasti selaras. Antara itu Ya. tadi semua. Ya.
Jadi pastikan juga Anda ketika menolong, Anda bersikap melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan apapun ya, ibadah atau segala macam itu ya, itu memang semuanya teraktualisasi, selaras antara niat, ya niatnya karena apa, pikirannya itu juga bentuknya, pikiran itu biasanya dalam bentuk vision, visualisasi, kan tergambar, ya. Ada rasa juga selaras. Jangan sampai begini nih, kita berdoa nih, ya Allah misalnya kan, berikanlah kekayaan, ya kan. Itu di pikiran membayangkan kekayaan, diberikan kekayaan. Ucapan tadi bilang kekayaan, oke? Tapi dimensi niat itu untuk apa? Nah, perhatikan dulu niat saya buat itu apa, oke? Merinding. Oke. Gini, niat itu lebih halus lagi. Jadi niat itu sebenarnya pikiran yang paling halus. Underneath di pikiran, jadi di belakang pikiran tuh. Ya. Bisa aja kita pengen kaya karena untuk melakukan kesombongan, ya kan? Untuk merusak alam juga bisa juga gitu ya. Untuk membangga-banggakan diri dan lain sebagainya. Oke? Selaraskah dengan dimensi kaya nih? Perhatikan nih ya. Niat tadi mau kaya karena tadi kan doanya kaya nih di pikirannya kan. Tapi niatnya tadi karena ingin misalnya eksistensi. Ya kan, ingin diakui misalnya atau apapun lah gitu ya, segala macam. Mental ini bukan mental kaya kan? Iya. Ya kan? Yang masih pengen diakui gitu ya. Itu masih mental kekurangan, kan masih pengen tuh. Ya kan? Belum benar-benar kaya, belum benar-benar lapang. Maka ini nggak selaras. Itu nggak selaras. Kalaupun nanti misalnya dikabulkan nih dalam bentuk harta. Pertanyaannya, apakah doanya itu benar-benar dikabulkan? Belum tentu. Oh gitu ya? Kenapa? Dia bisa dikabulkan dalam bentuk harta, tapi apakah itu kekayaan yang sebenarnya? Enggak. Yang didoakan, yang dikabulkan itu dimensi yang paling halus itu. Yang pertama, niat. Niat tadi apa dia? Merasa belum kan kekurangan, sehingga dia perlu kaya. Berarti belum kaya kan? Iya, belum kaya. Iya kan? Mau berapapun jumlah hartanya, ketika merasa di sininya masih kurang, ya jadinya seperti itu. Kan banyak tuh orang kaya tapi masih miskin sebenarnya gitu ya. Begitu ya. Jadi nggak selaras nih. Apalagi kita berdoa gitu kan dengan kata-kata ingin. Nah, ini bisa teman-teman bisa menyadari sesuatu nih. Kita mendoakan ya, ingin kaya, ingin sehat. Kan aneh bagi saya sih. Coba nih, aneh nggak? Gimana tuh? Ya ingin sehat, emang belum dikasih kesehatan. Ya kan? Emang Anda sakit saat ini. Kalaupun misalnya ada beberapa orang ya yang mendengar ini, ada yang sakit gitu ya. Coba hitung oleh Anda. Persentase sakitnya sama sehatnya banyakan mana? Coba detail ya, spesifik. Dari mulai kesehatan mata, bisa bernafas, bisa mendengar, bisa mengecap. Sejalan. Aliran darah Anda masih mengalir, kimia tubuh dan hormon Anda masih mengalir, sistem saraf yang jutaan itu masih bergerak dengan baiknya gitu kan, sehingga Anda bisa merasakan juga sakit gitu kan ya. Berarti kan bekerja tuh, Anda sehat. Ya. Jadi kadang-kadang kita nggak fair sama Tuhan itu. Ya, kita kayak jadi nggak bersyukur gitu kan. Ya, kita minta-minta tuh sakit, minta dikayakan, padahal kita sudah sehat. Ya, nyata-nyatanya meskipun ada yang sakit nih, tapi kalau dihitung-hitung tetap aja sehat sebenarnya. Ya kan? Kemudian kita juga sudah kaya. Ya. Kekayaan mata Anda berapa nilainya ya? Ketika Anda bernafas berapa nilainya? Pendengaran Anda bisa menciptakan kuping sehingga bisa mendengarkan sistem saraf segitu canggihnya gitu ya. Tak ternilai. Anda sudah kaya, rasakan kekayaan itu.
ya. Ya, ya. Kalau sudah merasakan kekayaan itu, maka akhirnya ini di dimensi rasa ya. Oke. Maka Anda sudah kaya. Nanti ketika nanti Anda sudah mendapatkan lagi ini dan itu penambahan kekayaan Anda saja. Tapi ingat ya, Anda sudah kaya, ya. Oke. Jadi jangan ingin kaya sebenarnya. Ya, Syukuri saja Oke. kekayaan Anda saat ini, ya. Dan Anda bisa melihat, ya, niat Anda tuh bukan untuk mendapatkan sesuatu atau apapun lah, Iya, ya. iya. Itu untuk kebermanfaatan saja, ya. Ya. Untuk kebermanfaatan Anda sebagai manusia, ya, yang sudah kaya dan sudah bahagia, ya. Dari situ Anda berangkat tuh, dari mulai niat. Pasti ketika niatnya Anda sudah paham akan itu, niat pikiran Anda bakal tidak banyak keinginan. Oh ini segala macam. Gimana kalau begini? Banyak pertanyaan. Ya. Andaikan ini, andaikan itu nggak ada. Ya. Anda hanya mencipta sesuai dengan kodratnya yang bermanfaat. Ya. Mungkin simpelnya itu ya kalau berdoa jangan berangkat dari berkeluh kesah gitu kali ya Kang. Iya. Karena kan nggak selaras akhirnya. Karena banyak yang, nah ini masalah dulu. Yang saya sebut tadi 5 dimensi diri itu, saya dulu bilangnya 5 dimensi doa. 5, oke. Oh gitu, terus oke, itu gimana tuh? Karena sebenarnya itu doa, jadi doa itu berangkat dari 5 itu. Ya. Niat gitu. Gini, teman-teman jangan peluangnya nih. Doa tuh nggak hanya begini nih. Begini Anda mengucapkan saja. Padahal doa yang paling tertinggi itu ada pertama di niat dan di rasa. Rasanya, kalau rasa Anda bersyukur, merasa tercukupkan, ya, merasa berkelimpahan, maka doa yang akan dikabulkan adalah sesuai dengan rasa Anda, dengan niat Anda itu. Makanya banyak yang nggak selaras. Banyak yang menyalahkan Tuhan, dikabulkan. Dikabulkan sesuai dengan rasa Anda. Dikabulkan kontan kok, kan Tuhan itu maha mengabulkan. Itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Menurut Anda tidak dikabulkan, padahal sudah dikabulkan. Tapi pengabulan itu bukan apa yang diucapkan, tapi pengabulan itu apa di dimensi doa yang ada di rasa. Di rasa. Dan di niat terutama. Niat dan rasa itu paling pokok. Dan ternyata orang banyak juga nggak sadar akan rasanya sendiri. Nah, gitu ini kan bahasan di awal tuh, banyak orang melihat keluar diri kita, tapi tidak memahami dimensi diri kita nih, ya kan? Bagaimana sifat-sifat yang kelima ini, ya, bagaimana dia bekerja, ya, bagaimana dia memproduksi sesuatu energi, ya kan, di 5 dimensi diri. Ketika Anda memahami ini dan selalu move in, ya, atau ke dalam diri Anda dalam aplikasinya misalnya, contoh dalam bekerja, Anda cek niat Anda. Ya kan? Kemudian di pikiran Anda apa? Apakah bekerja itu hanya uang atau penghargaan dan sebagainya? Ya. Terus perasaan Anda apakah ada keterpaksaan? Ya, tuntutan, cek lagi, ya. Kalau enggak lepaskan, ya. Ya. Sinkronkan di situ, ya. Kalau niatnya lillahi ta'ala nih ya. Ya. Lillahi ta'ala, oke. Pikiran juga berarti Anda punya bayangan, Anda bekerja dengan sebaik-baiknya, begini dan begini, itu tergambar tuh. Perasaan Anda gimana? Lapang, ikhlas, rela. Kan nggak seperti ditekan, dituntut, enggak. Saya jalanin aja. Oke, kata-katanya gimana? Cek self-talk-nya, ya. Oke, mengasihkan katanya kan. Wah, semangat. Oke, gimana ketika nanti di aktualisasi di pekerjaan? Apakah kata-kata yang diucapkan, kata-kata yang berkeluh kesah, baik ke diri sendiri, ke rekan kerja, atau kemanapun, atau yang menyemangati, yang berkontribusi? Itu bakal beda kata-kata yang diproduksikan. Kan harus selaras dengan niat yang awal tuh, ya kan? Kemudian sikapnya bagaimana? Ya, sikapnya itu adalah sikap yang tenang, ya, yang fair, ya, yang joy. Bersukacita, sehingga ini memancar, kelima ini memancar ke sekitarnya, selaras. Nah,
Jadinya apa? Jadinya perwujudan itu. Nah, doanya jadi itu kan. Hmm. Dikabulkan nggak? Iya, iya. Ya, dikabulkan seperti itu. Itu Begitu. itu runut Kang. Pokoknya apapun harus berangkat ya dari niat. Dari niat. Jadi Gitu. sengaja saya Ah. itu karena memang awal dari situ dulu. Oke, berangkat Dari dari niat, nah. muncul pikiran. Pikiran tuh berdekatan dengan perasaan. Hmm. Perasaan nanti ada produksi dengan Oke. kata-kata, Ya, ya. ya, dan sikap. Ya, ya. Gitu. Ya, ini menarik nih konteks praktisnya dalam keseharian bekerja nih ya, Ya. gitu kan, karena ya sebenarnya ini bisa jadi alat cek buat ke tim kita gitu kan, niat kamu datang ke sini apa gitu kan, gitu ya, terus ya kan runut gitu kan, terus kalau tapi kalau di ujungnya kamu ngegosip, jelek-jelekin orang, berarti ini ada yang perlu diurut nih, gitu kan, berarti ini sehingga kenapa jadi mungkin selalu ngerasa kekurangan gitu kan. Nah, mungkin terakhir Kang, gini kan, memang kan berangkat dari niat gitu. Nah, Ya. Dari 5 dimensi itu kan memang kita selama ini lebih banyak yang dilatih tuh cara mikir, cara berkata-kata yang baik, cara berperilaku yang baik. Nah, sebenarnya 2 dimensi yang ternyata penting, niat dan rasa itu malah dianggap lip sync ya, kalau istilah lip service gitu kan. Nah, boleh dong Kang, mungkin satu tentang niat itu, terus gimana? Nah, itu karena saya sendiri terus terang itu selama ini sesuatu yang di langit lah gitu loh, bukan sesuatu yang hal yang bisa praktis dilakukan. Ya. Apa sih Kang mungkin kalau bisa berniat itu seperti apa yang harus Ya, ada dilakukan? yang otomatis niat itu ya, yang kalau kesadarannya udah mulai bagus, ada yang namanya dorongan. Niat itu seperti dorongan, intention gitu ya. Nah, ada dorongan. Misalnya, itu jujur-jujuran nih ya. Ya, kita main-mainan ya. Kita play nih. Niat Anda berkeluarga. Munculnya apa sekarang? Ayo. Ya, harus diakui gitu ya. Ya. Paksaan. Gitu. Ya. Kalau pikiran kan begini, pikiran tuh di wujud yang lebih kasar, yang bisa divisualisasikan, dipikirkan. Ya. Kalau niat tuh percikan, tak, gitu kan, ya. Bisa aja, ya itu saya mungkin anak karena seks doang, misalnya keluarga itu kan pikirannya, atau mungkin untuk saling melengkapi emang anak tidak lengkap, kenapa saling melengkapi? Ini ya, berumah tangga tuh Anda sudah lengkap satu sama lain. Bukan saling melengkapi. Yang lengkap sama yang lengkap berkontribusi, gitu ya. Gitu, menjalani kehidupan gitu ya, untuk berkontribusi. Ya. Terus niat Anda bekerja untuk apa? Ya kan. Nah, di sini kan untuk mencari nafkah dan segala macam. Menghidupi Emang ya. ada yang emang rezeki dari ya kan kita perlu itu ya. Ya, tapi makanya jangan nggak perlu itu. Ya. Kalaupun memang ada niat-niat yang memang belum selaras ya, karena ini baru tahu misalnya kan. Ya selaraskan aja bahwa kita untuk berkarya aja. Kenapa? Karena nafkah itu, rezeki itu udah satu kepastian, nggak perlu dibikin usaha. Kalau saya nih ya, rezeki itu tidak dibikin usaha untuk menggapai rezeki, untuk mencukupi keluarga, untuk menafkahi keluarga. Itu bagi saya ya, ini setuju boleh enggak nih ya, itu sebuah kepastian dari Tuhan, Sang Maha Pemberi rezeki. Udah pasti gitu kan. Ya kalau kan Mas Rema udah tahu ya, saya yang ada 6 ya, 7 sebenarnya, semua tercukupi, dan saya nggak memikirkan bagaimana bertanggung jawab atas nafkah keluarga saya. Karena ada yang bertanggung jawab ke Tuhan itu sendiri yang memiliki mereka. Nah, saya hanya berkarya. Jadi niat saya nanti datang ke sini tadi kan, habis event, melakukan pekerjaan ini dan itu, ya karena pengen berkontribusi aja, berkarya dan lain sebagainya. Jadi ya, bahwa nanti ada rezekinya lewat jalan-jalan situ, kan itu kepastian saya bilang. Ya. Karena kalau niat salah, aplikasi salah nih Mas. Misal gini, gimana tuh niat Anda salah? bekerja, niatnya buat mencari nafkah. Yang dipikirkan selama Anda bekerja pasti ada duit mulu. Duit mulu. Iya kan? Gitu kan. Bukan karya, bagaimana baiknya ini.
bagaimana menghebatkan perusahaan ini Iya, iya. dan lain sebagainya. Atau bagaimana jasa yang saya jual bisa membantu orang lain. Orang lain. Malah ke sana. Iya, iya. Kan itu dengan sendirinya akan rezeki itu akan Iya, mengalir kan iya, sebenarnya. iya. Jangan sampai sebuah kepastian terus Anda pikirkan gitu kan. Seperti Anda memikirkan gini. Pak, ada motor. Ada motor. Maklum, namanya studio alam. Alami. Jangan sampai Anda memikirkan sesuatu yang pasti. Seperti Anda melempar sebuah bola atau apapun benda ke atas, Anda memikirkan gitu kan, ini bakal jatuh ke bawah apa ke mana ya gitu. Kan konyol itu. Bener nggak? Sama rezeki juga sesuatu yang pasti itu bakal datang. Maka nggak perlu dipikirkan sebetulnya. Anda bekerja untuk ya berkarya, berkontribusi aja, ya membuat Anda hebat nih. Anda sudah hebat. Kenapa hebat? Karena Anda diciptakan dari yang maha hebat dan punya potensi yang dibekali pasti sudah diinstalkan. Silakan manifestasikan di situ. Ya. Nah, rezeki kan sudah pasti tuh bakal datang dengan sendirinya. Gitu, bukan sesuatu yang dipikirkan. Makanya nanti akan aplikasinya dalam kehidupan Anda hanya fokus kepada apa yang akan bukan tentang apa yang akan Anda dapatkan, tetapi apa yang Anda bisa berikan. Oke, ya. Bedanya akan begitu nanti. Oke. Baik. Thank you Kang Dhani buat sharingnya. Ini sudah dibanding episode yang sebelumnya makin menarik ya gitu. Nanti kalau yang belum tonton ya di episode pertama gitu. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih Kang Dhani buat sharingnya. Semoga apa yang tadi Kang Dhani obrolkan atau bagikan bisa membantu kita untuk memahami siapa diri kita seutuhnya gitu kan. Seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya untuk tentu dengan diskusi-diskusi lain yang lebih membukakan mata, hati, dan pikiran kita semua. Oke, sampai ketemu lagi. Salam.